Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP pastinya untuk para warga sekolah dong ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi mengenai untuk teman-teman yang KJP-nya sudah diputus ya, atau sudah tidak mendapatkan atau sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima KJP Plus tahap buat tahun 2023 ini ya kan. Ada berbagai macam permasalahan gitu ya, kenapa sampai dengan diputus atau tidak lagi terdaftar KJP-nya gitu ya. Banyak ya, ada yang diblok karena melakukan kesalahan, terus ada juga tidak ditetapkan lagi KJP-nya karena tidak terdaftar di DTKS. Ada juga yang tidak lagi ditetapkan sebagai penerima KJP karena DTKS-nya bermasalah. Itu tiga hal yang unik, bukan tiga hal yang unik, tiga hal yang memang sering banget terjadi karena KJP-nya dibatalkan gitu. Yang pertama adalah tadi tidak terdaftar di DTKS ya, kemudian DTKS-nya bermasalah. Permasalahannya apa? Permasalahannya ada banyak, nanti kita akan bahas. Kemudian juga diputus. Nah, diputusnya ini ada tiga hal, apa aja itu Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Kenapa nih sampai saya tidak ditetapkan? Kita akan kupas dulu ya permasalahannya. Tadi di depan juga Mas Eka sebutkan kenapa sampai dengan diputus ya KJP-nya. KJP itu kan adalah bantuan sosial ya, bantuan sosial sekolah lah gitu ya, bantuan sosial untuk pendidikan sekolah anak gitu kan, siswa gitu ya. Itu syaratnya adalah harus terdaftar di DTKS. Nah, bantuan ini sumber datanya berasal dari Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai data namanya data DTKS gitu, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS ini dihimpun oleh Dinas Sosial. Nah, dari DTKS tersebutlah nanti datanya diambil ya. Kalau misalkan tidak terdaftar di DTKS, maka tidak dapat KJP. Itu sudah pasti sudah dipastikan tidak dapat lagi KJP-nya gitu kan, kalau tidak terdaftar di DTKS. Banyak juga kasusnya ya. Kemarin saya nggak terdaftar di DTKS tapi dapat kok Mas Eka karena saya exciting. Nah, exciting yang di tahap ini yang di tahun-tahun mendatang ya, pokoknya dimulai tahap 2 tahun 2023 ini excitingnya itu juga wajib terdaftar di DTKS. Bahkan bukan hanya exciting gitu kan, yang punya Jaklingko, yang punya PK dan segala macamnya, kalau misalkan dia tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak akan bisa dapat KJP-nya gitu. Jadi kuncinya adalah terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Nah, terdaftar di DTKS pun tidak serta-merta atau tidak mutlak dia bisa mendapat KJP. Karena apa? Di KJP punya persyaratannya lagi nanti. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi nih ya kan, persyaratan KJP tadi misalkan dia bersekolah di DKI Jakarta, usianya rentannya 6 sampai dengan sekian tahun ya, 22 atau 23 tahun, masih lupa. Kemudian berdomisili di DKI Jakarta tempat tinggalnya dan memiliki kartu keluarga DKI Jakarta ya. Kemudian apa tadi satu lagi terdaftar di DTKS gitu ya. Nah, kalau misalkan syaratnya terpenuhi tapi kuotanya ya, kuota dari bantuan-bantuan sosial seperti KJP ini tidak memenuhi, misalkan kuotanya dari APBD-nya ya, kuotanya itu hanya untuk 100 orang, ternyata yang daftar 200 orang, maka nanti akan diseleksi berdasarkan skala prioritasnya. Nah, itu nanti menentukan teman-teman dari penyelenggaranya gitu kan. Mas Eka tidak terlalu konsen di situ gitu ya. Itu ada metodenya tersendiri lah gitu ya. Jadi skala prioritas yang didahulukan. Kalau APBD-nya itu misalkan anggarannya itu ternyata cuma buat 100 orang kuotanya gitu, tapi yang daftar 200 orang, maka nanti akan ada skala prioritas. Itu yang menyebabkan akhirnya terdaftar di DTKS pun tidak mutlak atau tidak serta-merta dapat KJP. Kemudian DTKS-nya bermasalah nih, banyak banget yang DTKS-nya bermasalah ya. Yang kemarin-kemarin saya nyantai-nyantai aja, dapat aja nih Mas Eka ya. Kebetulan saya kontraktor gitu ya, pindah-pindah kontraknya gitu ya. Alamatnya misalkan di Kelurahan A gitu ya. Terus karena dia pindah ke Kelurahan B, kota B gitu kan. Tapi kakak ini nih ya menggunakan kartu keluarga yang alamat lama gitu kan, pindah. Dan ternyata di kelurahannya atau di kecamatannya itu ada musyawarah kelurahan untuk penetapan DTKS di tahun tersebut gitu ya. Nah, dicek
ini warga mana nih gitu kan, oh itu bukan warga saya tuh, warganya nggak tahu kemana, ya udah ditulis alamat tidak ditemukan atau warga luar DKI gitu ya. Nah begitu dicek, loh kok saya masuk warga luar DKI gitu kan, padahal kan saya warga DKI, pindahnya juga ke sono gitu kan, ke kampung sebelah gitu ya, contohnya seperti itu. Maka yang harus dilakukan oleh para warga sekolah adalah menyanggahnya ya. Menyanggahnya bagaimana? Datang ke kelurahannya, kelurahan setempat ya, minta surat domisilinya nanti, bawa lampirkan, ketemuin aja pendamping sosial ya, maka nanti akan disanggah. Nah ketika sudah disanggah, tidak serta-merta langsung berubah atau langsung diproses atau langsung dapat KJP, tidak gitu ya. Jadi ada prosesnya lagi gitu kan, nanti menunggu penetapannya lagi. Kapan penetapannya? Prosesnya agak lama gitu. Jadi ketika disanggah pun tidak serta-merta, kan banyak nih ya teman-teman yang di tahap-tahap kemarin juga sudah banyak yang menyanggah. Saya sudah nyanggah kok tetap aja nggak dapat, ya ditunggu gitu ya, karena proses verifikasi DTKS ini memang cukup agak pelik dan agak panjang gitu ya. Makanya di tahun 2023 ini tidak dilakukan pembukaan secara publik gitu ya, jadi tidak dibuka secara umum gitu kan, hanya untuk memverifikasi dan memvalidasi aja peserta DTKS yang sudah terdaftar di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, dipastikan ini aktif atau tidak gitu kan, benar-benar disurvei lagi. Makanya teman-teman yang banyak juga para warga sekolah yang kemarin banyak udah disurvei sama orang kelurahan ya, orang pendamping sosial yang ada di kelurahan atau dari Dinsos disurvei, itu banyak yang nanya, "Mas Eka, saya disurvei apakah dapat?" Ya ditunggu aja ya, mungkin itu disurvei karena memang terdaftar di DTKS kemudian diverifikasi lagi gitu kan. Karena kan walaupun terdaftar di DTKS wajib itu divisit, dikunjungi lah ya. Ntar kalau misalkan nggak dikunjungi lagi atau tidak divisit, bilangnya lah itu banyak tuh yang rumahnya gede tapi lolos DTKS-nya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini pelan-pelan dikit-dikit gitu ya dibenahi, jadi tepat sasaran semuanya. Oleh sebab itu kalau sudah terdaftar di DTKS dan sudah disanggah DTKS-nya yang tadi bermasalah gitu ya, maka tinggal tunggu aja gitu kan. Kalau memang nanti dinyatakan lolos dan layak, maka nanti masuk penetapan DTKS. Ingat ya, terdaftar dengan ditetapkan itu berbeda. Ini banyak banget para warga sekolah yang bingung gitu. Saya sudah terdaftar tapi nggak dapat, atau saya daftar DTKS tapi saya nggak dapat KJP-nya. Ya daftar gitu kan, daftar belum tentu terdaftar atau belum tentu ditetapkan. Daftar bisa jadi dieliminasi, tidak lolos musyawarah kelurahan, itu baru daftar, status pendaftaran gitu kan, dibatalkan dan segala macamnya. Tapi kalau sudah ditetapkan, maka nanti akan masuk datanya di dalam data DTKS, kemudian data DTKS tersebut digunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial, salah satunya KJP dan KJMU gitu ya. Nah yang ketiga adalah KJP-nya diputus nih. KJP diputus itu tadi ya, dua tadi kan udah masih bahas, tidak terdaftar di DTKS, kemudian bermasalah bermasalah DTKS-nya. Kemudian yang ketiga adalah diputus itu karena melakukan pelanggaran KJP, 23 dosa KJP yang tidak boleh dilakukan oleh para warga sekolah gitu kan. Kalau misalkan pelanggaran ini berat seperti kriminal gitu ya, membawa senjata tajam, obat-obatan dan segala macamnya, itu kayaknya akan sulit, bahkan mungkin diblok kali ya. Udahlah nggak usah dapat lagi yang seperti itu gitu, apalagi sampai melakukan kriminal, merokok dan lain-lainnya, itu nanti di blok KJP-nya sudah tidak akan dapat lagi. Sayang banget, padahal bisa dilanjutkan sampai ke KJMU gitu, sampai kuliah gitu kan. Cuma gara-gara tawuran, cuma gara-gara rokok nggak dapat lagi. Nah, untuk para warga sekolah yang bermasalah DTKS-nya, permasalahan DTKS-nya apa aja sih Mas Eka? Yang pertama adalah memiliki rumah 1M. Kalau memang tidak merasa memiliki rumah 1M, maka silakan ke pendamping sosial ya, bawa kartu keluarganya, nanti di sana minta surat keterangan, nanti akan diarahkan kalau tidak salah ke bagian pajak atau apalah gitu ya. Terus memiliki kendaraan. Nah, ini banyak banget ya teman-teman yang bekerja ya, ternyata kendaraan inventaris kantornya atas nama keluarga kita gitu, kalau keluarga si warga sekolah ini gitu kan. Loh, saya nggak punya mobil Mas Eka, tapi terdetek tuh di kantor pajak ya kan, memiliki mobil gitu kan. Padahal itu bukan mobil saya, itu mobil kantor. Maka minta surat keterangannya ya. Minta surat keterangan dari kantor bahwa itu memang milik kantor, atas namanya, atas nama di atas namakan kita. Kemudian nanti bawa ke kantor pajak. Nah, nanti di kantor pajak akan diurus di sana. Nah, nanti bawa surat yang keterangan dari kantor pajaknya, bawa ke pendamping sosialnya untuk disanggah. Ini bukan mobil saya, ini mobil kantor, ini surat keterangannya, ini buktinya, nanti disanggah. Nah, ketika disanggah udah tinggal tunggu. Kemudian memiliki rumah di atas 1M ya, tadi NJP-nya 1M. Terus domisili, nah ini paling banyak domisili ya, dinyatakan luar DKI ya, kemudian alamat tidak ditemukan gitu ya. Nah ini karena pindah-pindah. Nah kalau pindah-pindah seperti ini maka minta surat domisili. Makanya untuk para warga sekolah yang kontraktor nih ya, misalkan dia di bulan ini dia beralamat di kelurahan A atau RTA atau RWA gitu ya, misalkan
Kalau masih dalam satu kelurahan masih oke lah, tapi tetap aja harus lapor ke RT-nya gitu ya. Terus dia pindah, maka lapor ke dua-duanya nih. Lapor ke RT yang lama ya bilang, atau ke petugas yang lama ya di RW atau kelurahan, bilang, "Pak, nanti kalau misalkan ada musyawarah kelurahan, tolong di ini nih Pak, saya pindah ke kampung B." Nah, yang di kampung B nanti ngomong juga nih ya kan, "Pak, saya nanti kalau misalkan ada di musyawarah kelurahan, tolong saya dinyatakan warga di sini ya. Nih surat pindahnya dari tempat saya yang lama." Jadi ada dua komunikasi gitu kan, tempat yang lama dengan tempat yang baru. Jangan udah pindah, mah pindah aja gitu kan, nggak ngomong-ngomong, nggak lapor gitu. Padahal kan 1 kali 24 jam wajib lapor RT dan RW ya gitu kan. Tapi nggak ngomong-ngomong nih, main pindah-pindah aja. Nah, ketika nanti ada permasalahan DTKS seperti ini, bingung baru udah diurus. Nah, diurusnya itu butuh waktu, nggak langsung serta-merta dapet gitu. Jadi untuk para warga sekolah yang mau menyanggah dan diputus KJP-nya, silakan ya. Kalau DTKS-nya bermasalah, maka sanggahlah ke pendamping sosial yang ada di kelurahannya. Ya, datang ke pendamping sosial yang ada di kelurahan kalau permasalahannya DTKS. Tapi kalau misalkan permasalahannya KJP, silakan bisa hubungi ke P4OP yang ada di Rawabunga ya. Itu kenapa permasalahan KJP-nya. Kok rata-rata permasalahan KJP-nya hanya ada 3 kalau misalkan tidak ditetapkan sebagai penerima lagi tadi, tidak terdaftar di DTKS, terus DTKS-nya bermasalah, atau melanggar aturan KJP gitu ya, sehingga diputus gitu. Atau yang keempat adalah karena memang ada skala prioritas sebab anggaran dari Pemdanya itu atau anggaran dari yang sudah ditentukan itu tidak mencukupi untuk yang terdata gitu. Misalkan yang anggarannya 100 gitu, ternyata yang daftar 200, kan tidak tercukupi itu ya. Maka dilakukan skala prioritas gitu kan. Bisa jadi seperti itu, ada 4 kemungkinan itu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, kalau misalkan ingin menyanggah DTKS, silakan datang ke pendamping sosial yang ada di kelurahannya masing-masing. Kalau misalkan bermasalah KJP-nya, permasalahan KJP-nya hanya ada 4 tadi ya. DTKS bermasalah, tidak terdaftar DTKS, kemudian melakukan pelanggaran KJP sehingga diblok, atau memang ada skala prioritas karena anggarannya tidak mencukupi gitu ya. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Masih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.